Bapak Ibu, sedang perayaan 67 tahun GKI di tanah Papua Klasik Sentani boleh ada di tengah-tengah jemaat GKI Bethesda Kuai dalam perayaan 67 tahun GKI di tanah Papua. Dan kita boleh berbangga karena di perayaan 67 tahun ini Tuhan mengizinkan kita ada di daerah paling timur Klasik GKI Sentani. Kita akan ada dalam ibadah HUT GKI yang ke-67 dengan sorotan tema Kasih Kristus menggerakkan kemandirian gereja, mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. Kita tidak pernah menduga bahwa satu-satunya gereja yang merdeka di negerinya sendiri, bebas dari ikatan bangsa-bangsa manapun, di tanah Papua, GKI di tanah Papua adalah buah sulung dari Injil yang menyinari dan mereka di tanah Papua 101 tahun. GKI mendapatkan pengakuan negara dan negara mengakui. Gereja Kristen Injili di tanah Papua dan negara berjalan bergandengan tangan dalam kemerdekaan yang benar dan sejati dari Injil. Dan pemerintah mengakui sekolah yang dibuka gereja dengan memberikan subsidi. Suatu nuansa kemitraan yang elok pernah bersemi antara pemerintah kala itu dengan gereja. Mungkinkah hanya tinggal kenangan? Hari ini sekolah-sekolah di bawah asuhan gereja sedang memasuki kondisi mati suri. Mungkinkah ada yang salah? Entahlah, dengan usia 67 tahun kita memiliki 2015 jemaat, 70 klasis, 13 klasis persiapan, 1912 pegawai organik gereja, pengasuh sekolah minggu 2024, pemuda 116.504, PW 139.832, PKB 132.698 atau warga GKI sesuai data server Sinar GKI tahun 2022 berjumlah 664.401. 169 tahun GKI, Kasih Kristus menggerakkan kemandirian gereja, mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. Terus menggelorakan kasih, keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan yang mengukuhkan masyarakat manusia dan keutuhan ciptaan di seluruh tanah Papua. Yesus Kristus, Tuhan Kepala Gereja GKI, dan oleh kekuatan kuasa Roh-Nya yang kudus. Dahulu kami
kuasa dan rancangan terkadang kami abaikan. Mewakili para pimpinan, pekerja, dan hamba-hamba Tuhan di tingkat sinode, kami mengakui nampak berbagai kecenderungan melakukan apa yang mereka pikirkan. Kadang-kadang bukan apa yang Tuhan pikirkan bagi gerejamu. Dalam persekutuan, kesaksian, pelayanan kasih, dan keadilan dalam gereja dan di tengah masyarakat. Kasihanilah para pemimpin yang adalah hamba-Mu dalam gerejamu, dan jangan tanggungan dosa mereka atas umat-Mu. Mewakili para pimpinan, para pekerja, dan hamba-hamba Tuhan di 2002 jemaat, kami mengakui keletihan dan kemanusiaan kadang melebihi tenaga dan kuat, keinginan dan rasa untuk menikmati kenyamanan dan berbagai alasan pribadi dan keluarga, menyebabkan kelalaian. Banyak peluang kesaksian terabaikan, pelayanan kasih menjadi lemah, keadilan dalam gereja sulit ditegakkan. Kasihanilah kepemimpinan kami dalam gerejamu, dan jangan tanggungkan dosa mereka atas umat. Menjadi pribadi di hadapan-Mu, ya Allah, sebagai anggota Gereja Kristen Injili di tanah Papua. Saya satu dari sekian ribu umat yang aktif penuh dalam pelayanan, namun tanpa sadar kadang berlaku seperti ahli Taurat yang mudah menyerang sesama. Terlihat memiliki pengetahuan rohani, tetapi mudah menghakimi, yang sering kali suka menilai tanpa terlibat. Kalaupun terlibat, cenderung menuntut penghargaan, hanya mengkritik tanpa mendukung. Kalaupun mendukung, penuh perhitungan. Kalau melayani tanpa sadar, angkuh dan haus pujian seperti orang Farisi, hingga tanpa sadar kadang saya mencuri kemuliaan Tuhan. Kadang saya sibuk cari uang, sibuk cari makan, sibuk urus semua hal dunia, membuat saya kadang jarang duduk di hadapan Tuhan secara khusus. Persoalan pribadi, pergumulan keluarga, beban-beban hidup membuat saya kadang lupa Tuhan yang selalu beserta saya. Dunia yang semakin maju, macam-macam kebutuhan membuat kadang saya khawatir dan lupa kalau Tuhan ada selalu bagi saya. Tuhan kenal saya, Tuhan tahu saya. Bersama semua umat saya mohon. Kita aminkan dengan nyanyian Mazmur 6 ayat 1 dan ayat 3. Sayangi aku Tuhan.
mengaku dosanya dengan sungguh, Tuhan mengampuninya. Sebab Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat kepada semua yang dijadikannya. Mazmur 145 ayat 9. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbang, menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Demikian berita keampunan. Kidung Jemaat 395 mengaminkan berita keampunan. Betapa indah harinya. Kuasaku melangkah arungi jalan hidupku ini, terbeban dengan segala dosa-dosa yang menyakiti hatimu, Tuhan. Namun kasih-Mu yang besar, kemurahan-Mu melimpah bagi diriku ini. Cinta-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, aku diselamatkan. Kini mataku terbuka melihat anugerah-Mu, ya Bapa. Aku datang di bawah kaki salib-Mu, menyesali dosaku. Angkatlah daku ya Tuhan, lepaskan daku ya Bapa dari fitnah dunia ini. Cinta-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, aku diselamatkan. Inilah hidupku, ku taruh padamu, oh Tuhan, tolonglah diriku. Aku sangat merindukan Engkau Tuhan, seperti rusa merindukan mata air. Inilah hidupku, ku taruh padamu, ampunilah daku ya Bapa. Hanya
sesali dosaku. Yes. Angkatlah aku ya Tuhan, lepaskan aku ya Bapa dari fitnah dunia ini. Cintamu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, aku diselamatkan. Inilah hidupku, ku taruh padamu. Oh Tuhan, tolonglah diriku. Aku sangat merindukan Engkau Tuhan, seperti rusa merindukan mata air. Inilah hidupku, ku taruh padamu. Ampunilah aku ya Bapa, hanya oleh kuasa darah-Mu yang kudus aku diselamatkan. Hanya oleh kuasa darah-Mu yang kudus aku diselamatkan. Dalam GKI di tanah Papua, kami bekerja bagi-Mu Tuhan, di kota sampai pedalaman, membawa Injil kerajaan-Mu bagi semua umat manusia. Puji syukur bagi-Mu Tuhan, Gembalaku, beri berkat-Mu dan tuntun kami, beriku setia mengabdi bagi-Mu dalam GKI di tanah Papua, dalam GKI di tanah Papua. Baiklah siap sedia bekerjalah di ladangnya, beritakanlah Injilnya. Bila mendengar berita perang di mana-mana, itulah tanda harinya tiba. Baiklah siap sedia, gunakan waktu yang ada, beritakanlah Injilnya. Beritakanlah, beritakan kasih yang sayangnya. Beritakan seluruh dunia. Injil yang
Yohanes 17 ayat 20 sampai dengan 24 dan 23. Kita satu di dalam Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, hari ini Gereja Kristen Injili Tanah Papua dalam usia 67 tahun. Bagi kami jemaat-jemaat yang ada di wilayah klasis GKI Sentani boleh ada bersama dengan jemaat GKI Bethesda Puai di dalam mensyukuri dan merayakan hari sukacita ini. Telah tiba saatnya untuk kami mengarahkan kehidupan kepada firman, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Sedemikian jauh sabda kebenaran firman Tuhan. Pujian kepada Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Dunia Barat mengatakan happy birthday GKI di Tanah Papua. Selamat ulang tahun GKI di Tanah Papua. Adakah sukacita? Yakin? Jangan kau sesali datang tempat ini karena jalannya yang betul liku-liku. Karena dengan datangnya kita ke sini harapannya jalan ke depan akan diperbaiki lebih baik. Karena datangnya kita ke sini untuk mendoakan. Begitu? Jangan kita sepanjang jalan kenangan baru mendoa. Ya. Bagi mereka yang baru pertama datang ke tempat ini, dia bersyukur. Pasti ada yang baru pertama kali toh? Ya, kecuali PW Ebenezer Vanindi. Hari ini baru, ya, mereka baru tiba tadi langsung ke sini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena mereka yang dari Manowari jauh-jauh, lah kita yang di Sentani saja. Orang Ambon bilang saya malas tahu, betul? Waktu ada lomba gerak jalan indah, berbagai yel katakan. Ada yang mengatakan begini, adakah GKI Tanah Papua di matamu? Ada? Betul? Adakah GKI di Tanah Papua di hatimu? Buktikan dan kerjakan. Jangan hanya merayakan 67 tahun dengan yel-yel yang luar biasa. Apakah hari ini panas? Memang suhu dunia panas, tapi tak sepanas suhu politik. Toh, hati-hati, kita boleh duduk sesama GKI, tapi hari ini jangan bicara tentang partai, bicara tentang GKI di Tanah Papua. Ya, apa-apa, kipas saja, ya, kipas. Satu visi, satu misi, ya, berawal dari doa Tuhan Yesus ketika hendak mengakhiri pelayanan di Yerusalem. Itu yang kita baca tadi toh. Kita bersyukur karena sebelum kita ada, Yesus sudah mendoakan kita. GKI sudah didoakan oleh Yesus Kristus supaya tetap menjadi satu. Hadiah yang paling utama bagi kita adalah 26 Oktober menjadi libur fakultatif. Bukankah anugerah? Bersyukur itu diputuskan sebelum provinsi dibagi menjadi berapa. Bagi Tanah Papua 26 Oktober libur secara menyeluruh. Coba kalau bayangkan waktu itu provinsi sudah dibagi baru libur 26, belum tentu. Papua Barat Daya, Papua ini memutuskan sendiri-sendiri toh. Tapi bersyukur karena perwakilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat kita memutuskan dengan luar biasa. Tapi bagaimana dengan kita yang GKI menghargai hari ini dengan bagaimana cara dan bentuk? Ya, karena hari GKI sekarang masih bergumul. Apa sih isi doa Yesus? Yang pertama, memberikan penguatan untuk tetap tahan terhadap keterpisahan. Ya, Yesus mendoakan kita supaya tetap bertahan dalam keterpisahan. Kalau memang kita ini keluarga besar GKI di Tanah Papua, kalau ada yang menangis, menangislah bersama.
Kalau ada yang tertawa, tertawalah bersama. Ya. Bagi kita Klasis GKI Sentani, Puai masih dekat. Kalau mau paling jauh, mari kita ke Via Dolorosa Obibab. Karena hari ini Klasis GKI Sentani mungkin tidak tahu benar atau salah, satu-satunya klasis yang melayani dalam pemerintahan 2 provinsi, Provinsi Papua dan Papua Pegunungan, kalau tidak salah. 2 kabupaten dan 1 kota madya. Bayangkan, toh, merangkul 2 provinsi, 2 kabupaten dan 1 kota madya dengan berbagai perbedaan. Kita sanggupkan dan mampukan, karena itu doa Tuhan Yesus supaya kita diberi kekuatan. Karena pergumulan hari ini bagi GKI kompleksitas dan multi. Bagi itu rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang telah mempersembahkan diri untuk pekerjaan Tuhan lewat lembaga ini, berikan secara totalitas dan loyalitas. Ya. Hal yang kedua, supaya memelihara persaudaraan. Ya. Lagu sekolah minggu mengatakan dalam Tuhan kita benar. Tadi antara sesama sudah jabat tangan. Saya tadi mau tanya, sudah pasti duduk pada posisi yang nyaman dan enak. Jangan ada kata, aduh saya salah duduk ini, depan saya ini orang yang paling saya menyakiti saya, gitu. Jauh-jauh datang baru ketemu orang yang tidak, gitu. Jadi jaga persaudaraan. Hal yang ketiga, agar para murid terlindung dari yang jahat. Karena hari ini adalah hari-hari jahat. Begitu banyaknya ajaran-ajaran sesat yang bertebaran. Maka kita sebagai murid Yesus harus mempunyai alat filter atau penyaring ajaran. Ya toh? Itu sebabnya bagi GKI di tanah Papua, bukan hanya 26 Oktober 1956, tapi sejak 5 Februari 1855 mempunyai harapan yang luar biasa. Kita lihat dari doa yang seorang yang bernama Otto. Apa doanya? Sebelum dia meninggal, agar di surga ia dapat berjumpa satu jiwa dari orang Papua. Itu harapan. Maka dibangunlah gedung gereja yang diberi nama Harapan di Mansinam. Benar atau salah? Semua diam karena tidak baca sejarah. Ya, karena bacanya hanya WA, Twitter, Facebook. Jelas, ya. Baca sejarah gereja pada waktu ada lomba CCA. Habis baca lupa. Ya, jangankan baca sejarah, baca riwayat hidup sendiri saya tidak pernah baca. Ya, banyak yang lupa tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, ya toh? Reka-reka, ya. Demikianlah ketika itu Gessler pada tanggal 25 September 1864 dalam perjuangannya meletakkan batu pertama pembangunan gedung gereja di Mansinam. Ya, itu Gessler memberi nama itu Harapan. Dalam situasi-situasi yang terjadi pada waktu itu, orang Papua harus punya harapan. Masa kini pun kita harus punya harapan. Terlebih bagi jemaat GKI BTS Puai harus punya harapan. Jangan tinggalkan puing-puing ataupun bangunan ini hanya tinggal diam. Segera lengkapi untuk kemuliaan Tuhan. Pertama, ciptakan persaudaraan. Karena dalam Mazmur, si pemazmur mengatakan, di mana ada kedamaian, ke situ berkat Tuhan akan di ya benar, memang ini sudah dekat jam makan siang, jadi pikirannya sudah konsumsi terus, maka tidak pikir firman lagi toh. Ya. Kami lihat dari wajah Bapak Ibu, mudah-mudahan saya salah. Hal yang kedua, pada tanggal 26 Oktober 1956 melalui kegiatan sidang sinode sending yang berlangsung hari ini disebut Abepura,
pada itu disebut ya? Jangan cuma kasih naik bendera Belanda pada waktu Piala Dunia. Hari ini disebut AB Pura, pada waktu itu disebut iya. Tahu tidak tahu kumur saja sih itu sudah ya. Dan pada waktu pembentukan lembaga ini pertama kali banyak yang meragukan dan mensangsikan apakah GKI sanggup berdiri sendiri. Dari mana sumber daya manusia? Dari mana keuangan? Toh pada akhirnya dalam pertolongan Tuhan GKI berdiri sampai pada hari ini. Itu karena Tuhan berkenan. Makanya tadi ada pengakuan dosa dan tingkat sinode klasik jemaat. Jangan merasa bahasa Sentani saya ini sudah itu papa. Kalau bahasa Biak ayah ini toh. Kalau bahasa sini Tuhan anugerahmu kau berikan marga mereka ke sini, tapi mereka tidak tahu bahasa ibu. Lembaga yang bisa mempertahankan bahasa ibu satu-satunya kalau boleh kita akui adalah gereja. Banyak Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa daerah. Bukankah itu bahasa ibu? Nah kalau coba bahasa Alkitab ini bahasa asli Ibrani, Aram, dan Yunani, kami yakin banyak orang percaya mengalami stres. Dan yang sedangkan bahasa Indonesia saja banyak yang belum tamat dari Kejadian sampai Wahyu. Baru tadi katakan ada GKI di mataku, ada GKI di hatiku. Bagaimana kalau kita tidak pernah menyelesaikan pembacaan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Betul toh? Betul? Betul? Tuhan ampunilah mereka. Ya, itu sebabnya dibangunlah gereja dan diberi nama Harapan. Ada tahu gereja GKI Harapan? AB? Ya. Yang ketiga 1962. Tahu suhu politik pada waktu itu bagi Papua ada perdebatan yang luar biasa. Saya tidak usah singgung, nanti dikira nanti kalau ada bin nanti saya bisa ditangkap. Jadi biar sudah yang Tuhan yang tahu dan kita tahu toh. Emosional menggebu-gebu antara bangsa Papua dan Belanda situasi pada waktu itu. Dan para perintis pendiri GKI salah satunya adalah Pendeta F.J. Rumainung mengatakan kita harus punya pengharapan. Disitulah didirikan gereja pengharapan di Jayapura. Pasti ketika kita memberi nama dalam satu lembaga jemaat kita punya maksud dan tujuan toh, bukan hanya mimpi semalam besok ketemu di Alkitab langsung diambil ya. Pada waktu GKI Bethesda Puai memberi nama kepada Bethesda, pasti punya harapan. Apa yang terjadi di Bethesda pada waktu itu? Di Bethesda itu ketika goncangan air gitu kan? Atau salah? Ya, sedikit lagi sudah Natal, gitu. Nah, bagian yang keempat, ini semua dalam doa kita. Bagi kita di wilayah klasis GKI Sentani, hari ini kita diberikan anugerah oleh Tuhan. Adanya 51 jemaat mandiri, 2 jemaat persiapan. Tadi secara pemerintahan sudah saya sebut. Kami sebut sekarang adalah jumlah kakak dalam klasis Sentani. Nanti kalau tadi di prolog dan nanti di sambutan itu secara sinodal. Bagi kita di wilayah klasis GKI Sentani, kita mempunyai 8.008 kakak. Catat, jangan menganggap saya tiap hari lihat saya kan langsung. Jumlah jiwa 32.935 orang. Catat, bukan berarti menuju partai politik, bukan. Hah? Persekutuan kaum bapak berjumlah 7.074.
Persekutuan wanita berjumlah 7.204. Nanti setelah ini pasti ada WA Pasek, kalau boleh kirimkan kami jumlah jemaat berapa atau ya, ini masalah database ya. Persekutuan anggota muda berjumlah 6.488. Persekutuan anak dan remaja berjumlah 12.146. Apa maksud kami sampaikan ini? Dengan segala kekuatan ini, kita percaya Allah memberikan harapan kepada kita untuk tetap berkarya. Amin. Mudah-mudahan yang di belakang masih fokus pada kami. Jangan sampai hanya sebatas 50% ke sini, yang ke sana sudah tidak fokus pada kebenaran firman Tuhan. Memang Tuhan itu adil. Diberikan berikan cuaca yang panas supaya tidak ada yang mengantuk. Siapa yang bisa tidur siang hari begini di panas begini ya? Ya. Pertama dari semua itu, kita sangat dan harus mempunyai harapan. Bagi rekan-rekan pendeta yang bekerja di Klasis GKI Sentani, masih adakah harapanmu untuk terus melayani? Masih? Oke, pendeta sebentar ada bagian untuk menyanyi, jadi hafal lagu ya. Bagi rekan-rekan penatua dan siamas, masih semangat untuk melayani? Jaga kekudusan diri dan kebenaran. Bagi persekutuan-persekutuan di jemaat-jemaat, masih semangat untuk membangun persekutuan? Masih? Iya, kelihatannya suara ibu-ibu memang PW. Kalau bapak-bapak nggak ada suara bagaimana ya? Iya. Itu sebabnya mari kita terus pelihara kasih, pelihara iman, karena Yesus telah mendoakan kita untuk apa? Untuk tetap mempunyai kekuatan, untuk tetap bertahan di tengah berbagai keadaan hidup yang kadang-kala kita mengalami keterpisahan. Kehadiran kita di sini untuk membuat satu kegiatan, satu boleh katakan spektakuler, ya. Jauh-jauh datang ke tempat ini kalau tidak meninggalkan sesuatu yang luar biasa, gitu. Tadi mungkin ada yang bilang, aduh lebih baik pulang sudah ya, jalannya sebegini jadi itu, ya. Tapi bayangkan bagi kita rekan-rekan muda, bagi anggota muda ataupun anak-anak yang menempuh pendidikan di tingkat SMP dan SMA dari kampung-kampung ini, tiap hari mereka harus melalui jalan itu, tapi mereka punya semangat untuk memperbaiki masa depan. Lah kita ini mungkin ada yang baru satu kali hari ini saja rasa-rasanya mau kembali ya, karena tadi mulai dapat jalan yang sedikit apa ya. Makanya jangan cuma tahu jalan tol yang ada di Jakarta, lihatlah jalan-jalan di Papua, berliku-liku, berkelok-kelok, apalagi naik turun ya. Jadi kalau tanjakan, kalau kita tinggal di Merauke belum tentu dapat tanjakan. Karena di Merauke kan sedikit ada gunung nggak di sana? Ada? Iya. Jangan pernah bilang ada dan tidak ada kalau belum pernah ke Merauke ya. Itu sama-sama bahasa itu. Itu menjawab tapi tidak pernah melihat ini. Ya. Sebabnya persekutuan yang dikasih oleh Tuhan Kristus. Sekali lagi, Yesus Kristus mengharapkan untuk tetap kita menjadi satu. Karena apa? Itulah menjadi isi syafaat Yesus Kristus sendiri. Kita harus tetap menjadi satu. Secara pemerintahan boleh dikembangkan dengan berbagai situasi. Sisir pantai,
Bebaskanlah negeri ini Tuhan dari kecurangan yang mencegah umatmu agar negeri ini aman dan damai. Dengan doa kami meminta kuasa-Mu, Tuhan. Pulihkanlah bangsa dan negeriku, dan dalam iman demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Memang benar ya Bapa, jika negeri ini tiada keadilan, tiada pula kedamaian.
dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili Tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan aman, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan surgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua. Allah di dalam kasih setia Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kami, di hari ini dari tengah berbagai situasi dan kondisi, Tuhan menghimpunkan kami dalam wilayah pelayanan klasis GKI Sentani, berada bersama dengan jemaat GKI Bethesda Puai di dalam kami merayakan dan mensyukuri akan apa yang boleh Tuhan jadikan dalam lembaga Gereja Kristen Injili Tanah Papua. Pada hari ini genap 67 tahun perjalanan GKI di Tanah Papua. Dan demikian pun pada hari ini kami boleh sejenak menghadapkan diri dalam kebenaran firman-Mu, bahwasanya di dalam doa Yesus Kristus kami semua mendapat bagian. Dan biarlah kami hidup terus menerus menjadi satu, terus menerus mengasihi Engkau lewat keberadaan hidup kami. Ya Allah Bapa di surga, kami mau bersyukur bersama lembaga ini. Kami mau bersyukur bersama pemimpin-pemimpin lembaga ini. Dari Aras Sinode, kami berdoa untuk badan pekerja Sinode GKI Tanah Papua bersama dengan 12 wilayah yang ada, bersama dengan 70 klasis, bersama dengan 13 klasis persiapan. Kami bersyukur karena dalam berbagai situasi dan kondisi yang ada di dalam kehidupan ini, Tuhan terus mengizinkan Gereja Kristen Injili ada dan tetap ada untuk berkarya dan mengerjakan apa yang menjadi kehendak. Dan bagi kami dalam wilayah pelayanan klasis GKI Sentani, kami mau menyerahkan badan pekerja klasis GKI Sentani bersama dengan seluruh anggota badan pekerja klasis, seluruh alat kelengkapan, seluruh tenaga-tenaga pelayan firman, ketua majelis jemaat, dan seluruh penatua dan siamas yang ada di 51 jemaat mandiri, 2 jemaat persiapan. Baik itu kami yang ada dalam wilayah pemerintahan Kota Madya Jayapura, pemerintahan Kabupaten Jayapura, pemerintahan Pegunungan Bintang. Kami mau berdoa ya Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan menyanggupkan dan memampukan kami terus untuk tetap menjadi bagian mengerjakan pekerjaan Allah. Bersama dengan Badan Pengawas Perbedaan Gereja tingkat klasis dan jemaat-jemaat yang ada BPPG, kami mau menyerahkan tugas tanggung jawab mereka untuk Tuhan terus sanggupkan dan mampukan untuk bekerja. Ya Bapa di surga, di dalam kelembagaan Gereja Kristen Tanah Papua dengan seluruh keberadaan pergumulan-pergumulan jemaat, baik itu menyangkut bidang pelayanan, kesaksian, dan persekutuan, baik itu di bidang pembangunan manusia atau pembangunan fisik, baik itu menjadi program rutinitas ataupun program prioritas. Yalah Bapa di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu.
kami pun menyerahkan ya Allah Bapa di surga untuk jemaat-jemaat-Mu dalam pergumulan-pergumulan khusus di dalam pembangunan visi gedung gereja seperti apa yang sedang dimulai oleh jemaat GKI Bethesda Tuhan. Kami taruh ke dalam tangan kuasa-Mu. Kasih setia Tuhan akan menuntun dan menyertai, karena kasih-Mu tak dapat kami ukur dengan kepintaran dan kepandaian kami manusia. Bersama dengan lembaga pemerintahan, kami menyerahkan lembaga pemerintah itu dari aras pusat, provinsi Papua, bahkan di dalam provinsi-provinsi lain yang ada di atas tanah dan negeri Papua ini Tuhan. Lembaga pemerintahan aras kabupaten dan kota Madya sampai pada tingkat kampung, lurah, RT, RW. Kami mau berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami. Tuhan sanggupkan dan mampukan. Dalam kelembagaan legislatif, kami mau berdoa untuk DPR RI, DPR Provinsi Papua, DPR Kabupaten dan Kota Madya, dan juga lembaga legislatif yang ada di kampung yaitu Bamus. Tuhan memberkati. Di dalam kelembagaan adat istiadat, kami mau menyerahkan dan berdoa untuk setiap Pondofolo Kose di setiap kampung yang memiliki tatanan adat ini. Tuhan memberkati. Nyala Bapa di surga, lewat sukacita dan syukur ini sudah barang tentu banyak pribadi, keluarga, kelompok yang menopang berlangsungnya syukur hari ini, berlangsungnya kegiatan event-event yang telah dilaksanakan sejak mulai menjelang dan sampai pada puncak hari ini. Kami mau berdoa menyerahkan setiap pribadi, keluarga, lembaga yang turut serta mengambil bagian, merelakan segala milik mereka untuk terlaksananya kegiatan ini. Kami menyerahkan mereka, dan biarlah kasih Tuhan memberkati hidup mereka. Seluruh perangkat ibadah yang pada hari ini telah mengambil bagian, baik kami pelayan, para penatua siamas, pemain orgen, kantoria, bahkan penyedia alat-alat elektronik, dan semua yang telah terlibat dalam pelayanan ini. Tuhan memberkati. Terlebih khusus bagi kaum, keluarga, kerabat, umat dan masyarakat Kampung Puai yang bersedia dan berkenan menyambut dan menyediakan tempat untuk kami bersyukur dan bersukacita pada hari ini. Kami berdoa untuk tatanan kampung ini, untuk umat-Mu, untuk wilayah ini. Biarlah damai sejahtera Allah akan memimpin dan menyertai dan memberkati wilayah ini. Hamba-Mu Pendeta Leo Pangkatana bersama seluruh jajaran dan seluruh panitia yang ada di tempat ini, Tuhan memberkati. Ketika nanti kami akan melakukan aksi dalam penopangan kegiatan pembangunan, biar setiap orang yang memiliki dalam kekurangan, dalam kelimpahan dan kecukupan, berkenan menyerahkan dengan sukacita. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami hantarkan doa syafaat ini kepada Bapa di surga. Amin. Meski jalan turun naik, mengaku jalan Tuhan baik. Jadilah warga gereja yang setia dalam iman dan bertekun dalam pelayanan. Beritakanlah Injil senantiasa dimanapun kamu berada. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pertama-tama saya mengajak kita untuk bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan boleh memberi kita waktu yang baik untuk hadir dalam syukur dan sukacita yang besar di hari ini.
Yang kami hormati dan kasihi Badan Pekerja Klasis GKI Sentani, yang kami kasihi dan hormati Ibu Ketua BPPG Klasis GKI Sentani bersama seluruh anggota dan juga perangkat kerja. Yang kami kasihi dan hormati seluruh hamba-hamba Tuhan, pimpinan-pimpinan di seluruh jemaat-jemaat di Klasis GKI Sentani, baik dalam barisan majelis jemaat, bahkan dalam barisan badan pelayan khusus di 53 jemaat di Klasis Sentani. Yang kami hormati dan kasihi pimpinan pemerintahan di tingkat Provinsi Papua, yang mana juga diwakili oleh Wakil Ketua Klasis GKI Sentani yang hadir langsung merangkap 2 jabatan sebagai Wakil Ketua Klasis tetapi juga mewakili pemerintah Provinsi Papua. Yang kami hormati Bapak Wonda yang juga boleh berkenan hadir sebagai sesepuh dari gereja kita tetapi juga dari jemaat GKI Bethesda Puai di tempat ini, bahkan kampung dan semua masyarakat. Yang kami hormati pemerintah Kabupaten Jayapura yang juga diwakili oleh Kepala Kampung Puai yang ada di tempat ini. Yang kami hormati dan kasihi tokoh perempuan, tokoh pemuda, kaum elit anak-anak di Sentani. Yang kami hormati dan kasihi Ondofolo Jose, secara khusus Ondofolo Rako Ekonomi yang ada di Kampung Puai, Ondofolo Rasing Lebau yang ada di wilayah timur, Ondofolo Hoi Tembu yang ada di wilayah Netar, wilayah timur Danau Sentani, menjadi satu kesatuan dalam seluruh pelayanan Klasis Sentani. Yang kami kasihi, yang kami hormati secara khusus teristimewa hamba Tuhan yang telah melayani ibadah syukur 67 tahun GKI di tanah Papua, Bapak Sekretaris Klasis Sentani dengan penuh kasih Pendeta Roy Chandra SSI bersama pembawa Liturgos, Pendeta Deti Marentek, para penatua dan siamas yang bertugas di hari ini. Yang kami cintai seluruh jemaat, warga jemaat GKI se-Klasis Sentani, mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Tidak lupa kami juga memberi hormat kepada persekutuan wanita dari Klasis GKI Manokwari Jemaat Panindi yang juga boleh hadir bersama dalam sukacita kita hari ini. Kita tepuk tangan untuk ibu-ibu dari Manokwari yang pertama berkunjung ke Klasis Sentani. Marilah kita memanjatkan ucapan syukur dengan doa dan pujian dan penyembahan yang tiada henti-hentinya kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Allah yang esa, kekal dan kudus. Atas penyertaannya ia pada hari kelahiran dan hari pembentukan, hari kehadiran GKI di tanah Papua yang ke-67 tahun di hari ini. GKI di tanah Papua melalui Badan Pekerja Sinode dalam rangka 67 tahun GKI menyampaikan beberapa pencapaian dalam tahun pelayanan 2023. Pertama, kondisi pelayanan GKI di tanah Papua. Hari ini kita telah ada di 6 provinsi, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat Daya, dan Provinsi Papua Selatan. Dengan pembagian wilayah sinode GKI yaitu berjumlah 12 sinode wilayah dan jumlah klasis sebanyak 70 klasis. Jumlah klasis persiapan 13.
Jumlah jemaat dalam GKI di tanah Papua adalah 2.035 jemaat. Jumlah pegawai gereja dan warga jemaat yang dihimpun berdasarkan data sementara pada Sinar GKI tahun 2022 antara lain jumlah pegawai organik GKI di tanah Papua dan pensiun 2.752 orang. Jumlah warga yang sudah dan belum baptis 823.298 jiwa. Jumlah warga yang sudah dan belum sidi 823.298 jiwa. Jumlah persekutuan anak dan remaja 3.333.55 orang. Jumlah persekutuan anggota muda 144.519 orang. Jumlah persekutuan wanita 172.245 orang. Jumlah anggota persekutuan kaum bapa 173.477 orang. Jumlah kepala keluarga GKI 2.108 jiwa. Jumlah warga GKI 826.265 jiwa. Pendataan masih dikerjakan sampai dengan saat ini, sehingga dari segi data akan terkoneksi semua atau tervalidasi. Dinamika persiapan sidang jemaat dan raker klasis dan raker sinode. Kami menyampaikan kepada semua warga GKI di tanah Papua bahwa sesuai ketentuan gereja, seluruh tahapan perencanaan dalam GKI akan mengacu kepada Renstra GKI di tanah Papua tahun 2022 dan penjabarannya diwujudkan melalui rencana kerja atau Renstra tahunan dengan memperhatikan fokus tahun kerja atau pelayanan. Tahun 2023 adalah tahun pembaruan. Yang dimaksud dengan tahun pembaruan adalah penekanan kepada implementasi hasil-hasil keputusan sidang sinode yang menekankan semangat pembaruan untuk menghadirkan berbagai inovasi dalam persekutuan pelayanan kesaksian dan penata layanan GKI di tanah Papua. Dan tahun 2024 adalah tahun pemberdayaan. Yang dimaksud dengan tahun pemberdayaan adalah penekanan kepada peningkatan kapasitas dan kapabilitas pelayanan dan anggota jemaat untuk memenuhi kualifikasi yang memadai sesuai dengan tuntutan zaman. Dalam sidang jemaat, raker klasis dan raker sinode, pembahasan pada renca tahun 2024 akan mengikuti fokus tahun pelayanan adalah pemberdayaan. Karena itu semua rencana kerja yang disusun akan bersinergi dan dokumen renja akan berstatus sebagai renja GKI di tanah Papua tahun 2024 yang berisi rencana kerja sinode, rencana kerja klasis, dan rencana kerja jemaat. 3. Ajaran sesat dan okultisme. Warga jemaat GKI dan warga pada umumnya telah tumbuh dengan menjalani kebiasaan persekutuan sebagaimana biasa, baik ibadah-ibadah yang diatur untuk anak-anak, pemuda-pemudi, kaum ibu dan kaum bapa, ibadah rayon, ibadah KSP, ibadah akhir bulan. Tetapi dari tengah-tengah kita telah berkembang berbagai ajaran yang tidak sejalan dengan Alkitab, dan juga sebagian orang oleh karena desakan kondisi tertentu telah terlibat dalam praktek perdukunan atau okultisme, entah sebagai pengguna, jasa dukun atau pelaku, ataupun gerakan-gerakan keagamaan yang muncul dari kepercayaan-kepercayaan agama suku. Dengan memperhatikan era keterbukaan informasi pada saat ini, maka segala kemungkinan yang buruk dan baik akan tumbuh bersama-sama. Karena itu kami himbau agar seluruh warga GKI tidak terpengaruh
oleh pengaruh oleh ajaran yang cenderung menyesatkan. Apabila hal-hal itu sedang mendatangi rumah dan anggota keluarga kita, sebaiknya tidak menutup diri, tetapi silakan mengarahkan untuk berjumpa dengan pelayan firman, pendeta, guru jemaat, penginjil, atau dengan majelis terdekat yang tidak terlibat dalam gerakan-gerakan keagamaan suku setempat. Yang keempat, masa kampanye. Sebagai warga negara saat ini, kita diperhadapkan dengan agenda negara atau nasional, yaitu penyelenggaraan pesta demokrasi pemilu Februari 2024 untuk memilih anggota DPR Kabupaten, DPR Kota, Provinsi, dan Pusat. Demikian juga memilih bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur, dan presiden serta wakil presiden. Sebelum pemilihan berlangsung, kita memasuki masa-masa kampanye yang diawasi langsung oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu di semua tingkat, kampung hingga pusat. Kami harapkan agar semua warga GKI yang adalah warga negara untuk memperhatikan undang-undang peraturan pemerintah PKPU dan peraturan Bawaslu terkait dengan kampanye. Kampanye akan berlangsung dan bermartabat karena semua partisan, peserta, dan penyelenggara bersama masyarakat memperhatikan semua ketentuan terkait kampanye. Janganlah kampanye dilakukan dengan saling menjatuhkan. Janganlah kampanye dilakukan dengan memberitakan janji-janji yang tidak realistis. Janganlah kampanye dilakukan dengan mengutamakan membeli hati nurani pilihan rakyat dengan politik uang. Janganlah melakukan kampanye hitam. Marilah kita memulai yang bermartabat dan dimulai dari generasi kita saat ini. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Jangan terima uang ya. Sudah tepuk tangan. Yang berikut, oikumene dan pluralitas. Sejak tahun 1956 di tanah Papua hanya ada satu lembaga gereja yang diakui oleh negara, dan pengakuan negara itu diatur dengan keputusan Gubernur Jenderal Nederlands di Guinea nomor 9 tahun 1957 dengan nama organisasi gereja adalah Evangelis Christelijk Kerks of Netherlands di Guinea, atau yang sekarang dikenal dengan nama Gereja Kristen Injili di tanah Papua. Saat kita merayakan 67 tahun di tahun 2023, terdapat gereja-gereja Protestan di bawah Persekutuan Anggota Gereja Indonesia secara nasional memiliki 89 anggota persekutuan gereja-gereja dan lembaga-lembaga Injili yang kita sebut PGI. Secara nasional memiliki 82 anggota dan 9 anggota asosiasi. Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia secara nasional mempunyai 82 anggota. Persekutuan Baptis Indonesia secara nasional mempunyai 7 anggota. Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Gereja Bala Keselamatan, Gereja Ortodoks dan Katolik dengan 5 keuskupan di tanah Papua. Potret oikumenis dalam keindonesiaan kita di tanah Papua hari ini merupakan salah satu bagian dari gerakan oikumenis secara nasional pula, sehingga GKI di tanah Papua dapat memainkan perannya sebagai ibu bagi gerakan oikumenis di tanah Papua. GKI mengayomi dan sekaligus mengajak untuk hidup sebagai gereja yang inklusif, yang memperlihat hanya satu Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja di tanah Papua, dan hanya satu Alkitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang adalah firman Tuhan yang kudus, sehingga
keagamaan, oikumene kita dapat menggarami pluralitas agama-agama di tanah Papua untuk hidup dalam satu solidaritas yang utuh dan kokoh sebagaimana ajaran Tuhan kita Yesus Kristus, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kita terpanggil untuk hidup bersama, menekankan kasih persaudaraan yang koinonis dan diakonis dalam marturia persekutuan yang di dalamnya nama Tuhan Yesus Kristus terus diagungkan dari ujung timur negeri kita di tanah Papua. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Gereja dan era digital, poin 6. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah hadir masa depan peradaban manusia untuk melakukan semua bentuk aktivitas manusia. Siapapun dapat terhubung kapanpun dengan satu gadget yang ada di tangan, entah di rumah, di perjalanan, di tempat tidur, dan di segala tempat dan waktu. Sekat dan batas hanya satu masa lalu. Kita hidup seolah di ruang tanpa batas. GKI segera menata seluruh pelayanan dengan memperhatikan perkembangan di era digital ini, sehingga pelayanan menjadi lebih terbuka, kreatif, dan dapat memasuki era generasi yang lahir di tahun 95 ke tahun 2010 dan generasi alfa yang lahir di tahun 2010 ke atas, yang sekarang memasuki 13 tahun hingga 28 tahun. Sebagian gereja atau jemaat mungkin tidak memerlukan lagi, karena bila suatu saat tangguh sebagian gereja atau jemaat mungkin tidak memerlukan lagi, karena sebagian gereja dan jemaat menggunakan barcode, e-banking, living mandiri, dan lain. Tantangan itu nyata dan akan hadir atau datang bagi generasi dan era hidup mereka. Dua bagian terakhir, bencana alam dan kemanusiaan. Sejak masuk tahun 2023, kita dikagetkan dengan gempa beruntun yang berpindah-pindah di kota dan Kabupaten Jayapura, tetapi juga di Sarmi, Nabire, dan tempat lainnya. Kita menghadapi longsor di wilayah klasis GKI Yalimong Anggrek, di Panggema 28 September 2023, di Anggrek 3 Oktober 2023. Sekitar 230 jiwa atau kurang lebih 47 kakak yang mengalami dampak dari tingginya curah hujan yang merusak lingkungan, sehingga pengungsian warga berdampak. Gedung sekolah rusak, anak-anak tidak belajar, gedung gereja rusak dan mereka tidak beribadah, kebun jemaat, kebun warga yang rusak, sehingga keberlangsungan hidup terganggu. Selain itu, sampai dengan hari ini, saudara-saudara kita di wilayah Papua Pegunungan Tengah dan Kepala Burung Papua Barat dengan kondisi keamanan yang tidak kondusif akibat kontak senjata yang berkepanjangan. Hal ini berdampak kepada meningkatnya penduduk yang meninggalkan kampung halaman atau menjadi pengungsi, baik penduduk asli Papua dan penduduk non-Papua. Selain itu, akses bantuan kemanusiaan dari luar untuk masuk ke daerah konflik dibatasi dengan alasan kemanusiaan lainnya, sehingga pada momen 67 tahun hari ulang tahun GKI di tanah Papua, kami menghimbau agar kita bersama-sama mengambil langkah diakoniat, langkah mediasi, dan langkah pastoral gereja yang nyata guna mengelola dengan arif dan bijaksana konflik yang dialami oleh saudara-saudara kita di kampung halaman dan di tanah air mereka, sehingga mereka juga menikmati hidup damai dan menikmati kebebasan untuk berkarya, bersekolah, berkebun, dan bersosial sebagaimana yang sudah dialami pada masa sebelum konflik. Marilah kita tidak henti-hentinya mendoakan negeri Papua menjadi negeri
yang menjumpai shalom Allah. Bagian terakhir tentang seruan perdamaian dan keadilan. Kita sudah mendengar dan juga menyaksikan dari berbagai media secara internasional tentang perang Ukraina melawan Rusia, Israel melawan teroris Hamas. Tetapi juga di tanah Papua banyak sekali kematian generasi manusia di tanah Papua. Demi kemanusiaan dan demi keadilan, kami menyerukan gereja, pemerintah dan lembaga masyarakat adat segera bangkit dan bergandengan tangan untuk bersama-sama mengambil langkah demi kemanusiaan, demi keadilan, demi hidup yang lebih bermartabat, demi keutuhan Papua, demi kesejahteraan. Marilah kita bersama mendoakan agar pelaku ketidakadilan, pelaku kekerasan, pelaku yang tidak menghadirkan perdamaian bagi negeri kita dengan berdasarkan kepada hukum kasih Tuhan Yesus Kristus, kita bangkit untuk mengasihi sesama, mengasihi musuh, mengampuni. Perdamaian dan keadilan segera memekar bila hidup kita memekarkan kasih dan pengampunan. Kota Raja Dalam 21 Oktober 2023. Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua. Wakil Ketua 1 Pendeta Hizkia Rono STH MM, NPPG 0119631991 002. Sekretaris Pendeta Daniel Kagere Sarjana Sains. Nomor pokok pegawai gereja 0119641993 000. Sekian sambutan Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua. Atas perhatian Bapak Ibu seluruh warga jemaat, saya atas nama Badan Pekerja Klasis GKI Sentani menyampaikan terima kasih. Selamat merayakan 67 tahun GKI-mu dan GKI-ku. Ini tokoh adat dari Kolam Bethesda, Puai, GKI. Jadi sambutan tidak ada. Hari ini sudah terjawab semua. Tadi saya dapat pengakuan bersama-sama dengan pendeta, sama-sama dengan pembesar dunia ini, kami sudah mengaku kesalahan kami. Selesai. Haleluya. Amin.
Prakerja periode ini ada dalam visi yang luar biasa, borong kasih habis gereja-gereja yang sedang dibangun. Dan ini kedua kali di Kehiran kita sudah melakukannya, dan sekarang di Bethesda Puai. Sehingga hari ini kita datang dan kita kumpul uang yang banyak untuk selesai gedung gereja itu. Amin. Wah, sebut uang ini semua aminnya kecil. Amin. Ya, GKI ini besar ya. 67 tahun itu GKI telah mandiri dalam dana. Amin ya. Tema ya, kemandirian dalam dana itu. Dan kita buktikan kalau gereja-gereja GKI itu luar biasa gedungnya. Ya. Jadi hari ini yang pertama yang membuka aksi sumbangan ini, kami persilakan Bapak Yunus Wonda yang telah berkenan hadir untuk memberikan pernyataan sumbangan bagi pembangunan gedung gereja Bethesda Puai. Selamat ulang tahun gereja GKI di Tanah Papua yang ke-67 tahun. Gereja ini melahirkan banyak pemimpin-pemimpin atas tanah ini. Baik di eksekutif, legislatif, yudikatif sampai hari ini. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kepada saya. 1 tahun yang lalu saya datang duduk. Orang tua panggil saya, bapak saya panggil, dan saya duduk diam-diam di rumah di bawah. Dan bapak sampaikan kepada saya, anak, lihat saya punya OB sudah hancur. Kayu-kayu karena dibangun tidak sesuai dengan biasa kami bangun. Tapi juga saya punya gereja yang juga belum Anda sudah lihat itu. Dan saat itu saya bikin satu komitmen, janji iman saya kepada Tuhan. Saya sampaikan kepada Bapak saya selesaikan OB dulu. Dan OB saya sudah selesaikan. Dan setelah OB saya akan selesaikan gereja. Dan minggu lalu saya datang ketemu Bapak Pendeta dan saya sudah mulai kerja. Dan janji iman saya akan selesaikan gereja ini. Saya hampir jalan kunjungan dengan Adik Franklin. Kami banyak berikan bantuan-bantuan gereja-gereja GKI dan seluruh gereja yang ada di atas tanah ini. Terakhir saya tanya, ada di mana gereja? Kakak saya ketua panitia di Bethesda di kampung. Oke, ada, kami pulang selesaikan gereja. Dan minggu lalu kami sudah mulai. Kemarin kami kirim alat berat untuk rapikan ini. Dan dengan dukungan semua jemaat Tuhan hari ini, gereja ini pasti kami akan selesaikan sama-sama. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom. Untuk tergerak membangun rumah Tuhan, ya. Alkitab bilang siapa memperhatikan rumahku, hidupnya juga akan diperhatikan. Amin. Jadi hari ini kalau Bapak Yunus bilang mau kasih, keton juga harus kasih, toh? Betul nggak tidak? Ya? Jangan bilang Bapak Yunus mau selesaikan, ya keton dari keton pembantuan yang disimpan. Ya? Ya. Baik yang kecil yang besar kita kasih untuk pembangunan. Jadi Bapak Ibu, ada amplop yang sudah di tangan Bapak Ibu, itu bisa diisi. Jemaat-jemaat Tuhan, ketua-ketua jemaat bisa pegang atau pemimpin-pemimpinnya pegang amplop yang sudah diisi dari jemaat-jemaat sesuai surat Badan Pekerja Klasis untuk membuat dukungan terhadap pembangunan gedung gereja ini. Halo. Hai. Bapak Ibu, kita ini bukan orang sembarang ya. Jangan anggap kita ini orang-orang sembarang. Kita ini orang-orang mahal. Ya. Kita mahal ini bukan karena kita punya gelar dan punya uang. Kita mahal ini karena dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kuku kita ini ditebus dengan darah Kristus. Amin. Tuhan melunasi seluruh hidup kita di dunia ini. Ya, dari dunia ini saudara hidup sampai ke surga untuk orang yang percaya Yesus jelas. Amin. Tuhan bilang sama murid-murid, berbahagialah orang yang percaya namun mereka tidak melihat. Hidup ini bukan karena kita melihat. Hidup ini harus didasari pada karena percaya kepada Yesus. Kami taruh dasar 10 juta. Kita main dari 10 ke atas ya. Nah, jangan ada yang turun dari 10. Kelasnya sudah 10 jadi jemaat ke atas. Karena prosedur uangnya
Klasis menerima 20% dari jemaat, artinya jemaat 40%. Kami klasis 20%, tapi dari 20% itu kami kasih 10 juta. Silakan mulai dari Getsemani Trikor.